Hukum Pengangkutan Laut dan Pelayaran. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan pertama-tama pengertian pengangkutan laut. Apa sih itu pengertian pengangkutan laut? Hukum pengangkutan laut yaitu norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam menjalankan tugas untuk mempersiapkan, menjalankan, dan melancarkan pelayaran di laut. Oleh karena itu, hukum pengangkutan di laut juga disebut hukum pelayaran. Menurut Profesor Sukardono, kemudian membagi hukum laut menjadi dua, yaitu yang pertama ada hukum laut keperdataan dan hukum laut publik. Hukum laut bersifat keperdataan atau privat, karena hukum laut mengatur hubungan antara orang perorangan. Dengan kata lain, orang adalah subjek hukum. Yang dimaksud dengan orang di sini adalah pengirim dan penumpang dengan perusahaan pengangkutan. Nah, selanjutnya di sini ada sifat dasar dari perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran atau jasa dan pemborongan. Timbal balik atau para pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan dan berhak memperoleh prestasi dan konsensual atau perjanjian pengangkutan saat terjadinya kesepakatan. Nah, di sini juga ada undang-undang pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayaran, menyebutkan pengangkutan laut yang digunakan suatu istilah angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan memindahkan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal. Di sini ada beberapa macam jenis perjanjian pengangkutan laut. Nah, yang pertama yaitu ada perjanjian charter menurut waktu atau yang biasa disebut time charter. Nah, pasal 453 ayat 2 KUHD Verfakter mengikatkan diri pada berfakter untuk waktu tertentu. Nah, menyediakan sebuah kapal tertentu. Nah, poin yang kedua tadi ada menyediakan sebuah kapal tertentu. Poin yang ketiga yaitu kapalnya untuk pelayaran di laut bagi berfakter. Nah, yang terakhir yaitu pembayaran harga yang dihitung berdasarkan waktu. Kewajiban pengangkut. Yang pertama ada pasal 453 ayat 2. Menyediakan sebuah kapal tertentu menurut waktu tertentu. Pasal 470 Jas 459 ayat 4. 308 ayat 3 KUHD tentang kesanggupan atas kapal meliputi mesin dan perlengkapan atau terpelihara atau lengkap dan ABK atau cukup dan cakep. Kelihatan nggak sih kalian? Kita bisa zoom sendiri ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pasal 460 ayat 1 KUHD. Kita zoom lagi ya, sorry. Nah, di sini menyebutkan bahwa kewajiban pencharter untuk memelihara, melengkapi, dan menganakbuahi. Nah, selanjutnya kita masuk ke perjanjian kedua, yaitu perjanjian charter menurut perjalanan atau voyage charter. Poin yang pertama yaitu ada menyediakan sebuah kapal tertentu, kedua seluruhnya atau sebagian dari kapal, ketiga untuk mengangkut orang atau barang melalui lautan. Nah, yang keempat pembayaran harga berdasarkan jumlah perjalanan. Kewajiban pengangkutnya yaitu yang pertama menyediakan kapal tertentu atau beberapa ruangan dalam kapal tersebut. Ada pasal 453 ayat 2 KUHD. Pasal 459 ayat 4 terpelihara dengan baik, diperlengkapi, sanggup untuk pemakaian. Nah, yang ketiga ada pasal 470 ayat 1, yaitu tentang pengangkut tidak bebas untuk mempersyaratkan bahwa ia tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab tidak lebih daripada sampai jumlah yang terbatas untuk kerugian yang disebabkan karena kurang cakupnya usaha untuk pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutnya,
atau untuk kecocokannya bagi pengangkutan yang diperjanjikan maupun karena perlakuan yang keliru atau penjagaan yang kurang cukup terhadap barang itu. Persyaratan yang bermaksud demikian adalah foto. Nah, selanjutnya itu ada dasar hukum peraturan pengangkutan laut di Indonesia. Yang pertama itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Halo, ketemu lagi dengan saya Rusyana Safira. Tadi sebelumnya teman saya sudah menjelaskan yaitu Harusa. Nah, di sini saya akan melanjutkan lagi yaitu pengangkutan lain selain pengangkutan laut. Yang pertama, apa aja sih itu pengangkutan darat? Nah, yang pertama di sini ada pengangkutan darat lewat jalan darat. Pengangkutan darat lewat jalan darat adalah pengangkutan dengan memakai alat angkut yang menggunakan kendaraan lewat jalan darat, yaitu dengan memakai alat angkut truk atau mobil. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan darat lewat jalan darat ini adalah berbagai perundang-undangan yang berkenan dengan berhubungan darat dan asas kebebasan berkontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan darat lewat jalan darat tersebut. Nah, yang kedua, pengangkutan sungai dan perairan darat. Pengangkutan sungai dan perairan darat adalah pengangkutan dengan memakai alat angkut yang berjalan di sungai-sungai atau perairan yang bukan laut lainnya, seperti perairan danau. Dalam hal ini, alat angkut adalah kapal-kapal kecil atau perahu atau bermotor atau tidak. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan sungai dan perairan darat ini adalah KUH Dagang dan perundang-undangan tentang perhubungan darat. Di samping juga asas kebebasan berkontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan sungai dan perairan darat tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu pengangkutan kereta api. Pengangkutan kereta api adalah pengangkutan barang atau orang dengan memakai alat angkut berupa kereta api. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan kereta api adalah perundang-undangan tentang 181 perkereta-apian dan perundang-undangan di bidang perhubungan darat serta asas kebebasan berkontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan kereta api tersebut. Selanjutnya menjelaskan tentang pengangkutan udara. Yang pertama, pengangkutan udara. Pengangkutan udara adalah pengangkutan orang atau penumpang dengan memakai alat angkut berupa pesawat terbang dan helikopter. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan udara ini adalah perundang-undangan di bidang perhubungan udara dan asas kebebasan berkontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan udara tersebut. Nah, yang kedua, pengangkutan multimoda. Pengangkutan multimoda adalah suatu model pengangkutan dengan memakai berbagai jenis alat angkut sekaligus. Misal, pengirim dari daratan Jawa Tengah mengirim barang ke pertengahan Kalimantan. Dalam hal ini, pihak pengangkut akan menggunakan beberapa alat angkut. Misal, menggunakan kereta api menuju pelabuhan di Jawa, kapal laut dari pelabuhan Jawa ke pelabuhan Kalimantan. Nah, ada truk dari pelabuhan laut ke pelabuhan sungai. Nah, yang terakhir, perahu bermotor dari pelabuhan sungai ke tempat tujuan di hulu sungai. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan multimoda ini adalah kombinasi dari perundang-undangan di bidang perhubungan darat, laut, udara, kereta api, dan KUH Dagang. Di samping tentunya asas kebebasan berkontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan multimoda tersebut. Nah, selesai. Sekian penjelasan dari kelompok 16, yaitu saya Rusyana Safira dan teman saya Hairunisa. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, gambar yang kurang jelas, omongan yang typo ataupun lainnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya dasar hukum pengaturan pengangkutan laut di Indonesia. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu diantaranya ada pasal 307 sampai dengan pasal 747. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan undang-undang lain yang terkait. Yang terakhir ada peraturan internasional. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar hukum karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan sebagai landasan untuk menghindari kekosongan hukum dalam bidang hukum pengangkutan, yaitu apabila di dalam kitab-kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak ada dan belum diatur, maka kita bisa menemukan di dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, sekian penjelasan dari saya, yaitu selanjutnya teman saya menjelaskan tentang pelayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Di sini saya ingin melanjutkan tentang pembahasan hukum pengangkutan laut dan pelayaran yang materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rusiana Safira. Mula-mula saya ingin membahas tentang pengertian pelayaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang dimaksud dengan pelayaran ialah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan di lingkungan maritim. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran adalah pada pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 25A, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang asas pelayaran. Asas pelayaran diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, di mana disebutkan bahwa pelayaran diselenggarakan berasaskan atas yang pertama ada asas manfaat, ialah pelayaran harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada asas persaingan sehat, ialah penyelenggaraan angkutan perairan di dalam negeri harus mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, kompetitif, dan profesional. Selanjutnya ada asas adil dan merata tanpa diskriminasi, ialah penyelenggaraan pelayaran harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan, serta tingkat ekonomi. Selanjutnya saya ingin membahas tentang tujuan pelayaran. Yang pertama ada membina jiwa kebaharian, yang kedua ada menjunjung kedaulatan negara, yang ketiga ada menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional, yang keempat ada menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, yang kelima ada memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan Nusantara, yang keenam ada meningkatkan ketahanan nasional, dan yang terakhir ada memperlancar arus perpindahan orang atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional. Selanjutnya saya ingin membahas ruang lingkup pelayaran. Semua kegiatan angkutan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia. Yang pertama ada semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia. Yang kedua ada semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia. Perairan Indonesia yang dimaksud di dalam sini ialah yang pertama antara lain sungai, danau, waduk, kanal, dan terusan.
Pentingnya transportasi tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta dari luar negeri. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antar wilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, Angkatan Laut sebagai salah satu model transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, dan kapasitas yang mencukupi. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya ingin membahas ruang lingkup pelayaran. Semua kegiatan angkutan ke pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia. Yang pertama ada semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia. Yang kedua ada semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia. Perairan Indonesia yang dimaksud di dalam sini ialah yang pertama antara lain sungai, danau, waduk, kanal, dan terusan. Pentingnya transportasi tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta dari luar negeri. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antar wilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, Angkatan Laut sebagai salah satu model transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, dan kapasitas yang mencukupi. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.